뭐야 저것들? 이 새끼들이 여기서 설마 뭐야 저거? Di sebuah sekolah di Korea Selatan, tepatnya di SMA Seyang, di sana ada seorang murid bernama Jung Yi-hun. Ia membuat kegaduhan karena orang-orang mengira ia akan bunuh diri setelah dirinya mengalami cedera lutut yang cukup parah, hingga membuatnya tak bisa bermain baseball lagi. Hal itu membuat banyak orang berpikir Yi-hun akan bunuh diri karena sulit menerima keadaannya yang sekarang. Padahal Yi-hun hanya sedang ingin duduk bersantai saja di sana, tanpa ada sedikit pun niatan untuk bunuh diri. Bahkan sampai ada seorang polisi yang naik ke atas untuk berusaha membujuk Yi-hun. Ia mengatakan ia akan menjadikan Yi-hun seorang polisi jika Yi-hun tidak bunuh diri. Namun Yi-hun tak tertarik untuk menjadi polisi. Sementara itu di dalam kelas ada seorang siswi bernama Yoon Se-bum. Ia sangat kesal karena seharusnya jam pelajaran sudah selesai tapi gurunya belum juga keluar dari kelas. Gurunya pun mengatakan jika Yi-hun sudah turun dari sana maka mereka semua baru akan diperbolehkan untuk pulang. Se-bum kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Yang ternyata Se-bum pergi ke atap sekolah untuk berbicara dengan Yi-hun. Se-bum sangat kesal karena ulah Yi-hun telah membuat dirinya terlambat untuk pulang. 학생들 왜 이래 이거? 심지어 너 꽤 잘했어. 야구 아니면 할 거 없어? 그래서 올라왔는데 갑자기 구급차에 경찰차에 운동장 들어. 괜찮으니까 그냥 저질러. Se-bum akhirnya berhasil membujuk Yi-hun. Namun tiba-tiba saja dan akhirnya murid-murid pun diizinkan untuk pulang setelah Yi-hun berhasil diselamatkan. Namun karena hal itu, Se-bum menjadi ditahan oleh polisi karena dianggap telah melakukan percobaan pembunuhan. Se-bum meminta Yi-hun untuk memberi kesaksian bahwa dirinya tidak bersalah. Dan Yi-hun mengatakan ia mau membantu Se-bum jika Se-bum mau menjadi pacar Yi-hun. 12 tahun kemudian, di sebuah motel ada seseorang yang seperti terus-menerus menggedor pintu kamarnya. Penjaga motel pun mencoba menegur agar tidak mengganggu kenyamanan penghuni lainnya. Namun penjaga itu tiba-tiba saja ditarik masuk ke dalam. 사장님 맞을래요? Setelah kejadian itu, Yi-hun yang kini telah masuk kepolisian dan telah menjadi kopral di kepolisian Seyang, ia diminta untuk membantu menyelidiki kasus tersebut. Yi-hun datang dengan menggunakan seragam baseball, karena sebenarnya ia masih terus bermain baseball meskipun lututnya telah mengalami cedera yang cukup parah. Saat Yi-hun dan rekannya yang bernama Kim Jung-kook masuk ke dalam kamar, mereka melihat penjaga hotel itu telah mati bersimbah darah, dengan luka sobek di bagian lehernya. Yi-hun merasa heran karena di dalam rekaman CCTV tidak ada rekaman pelaku meninggalkan kamar. Yi-hun menduga pelaku mungkin saja masih bersembunyi di dalam kamar itu. Dan benar saja Yi-hun menemukan si pelaku di bawah tempat tidur. Mereka pun mulai menginterogasi si pelaku yang bernama Sung Woo-ji. Woo-ji mengatakan ia seperti sedang bermimpi. Ia merasa dirinya sangat haus dan kemudian menggigit leher penjaga motel itu hingga mati. Di sisi lain, Se-bum kini tergabung ke dalam pasukan Seoul, dan mereka sedang melakukan simulasi latihan melawan terorisme. Se-bum membawa rekannya yang terluka kepada salah seorang pasukan medis bernama Lee Jung-ti yang merupakan anggota baru. 어딜 다친 겁니까? Bukannya segera memberi pertolongan, Jung-ti malah ragu-ragu dalam menjalani tugasnya. Ia pun dianggap telah gagal dalam latihan tersebut. 여기 밑장벼야 이 새끼. 이종태 교육생 방금 Se-bum merupakan salah seorang kopral di dalam pasukan Seoul,
dan ia selalu bersama dengan rekannya yang bernama Lee Sung Yung. Setelah itu mereka pun beristirahat dan makan bersama. Dan di saat itu juga Yi-hun menelpon Sae-bum. Karena dari penyelidikan itu, pelaku mengatakan sebelumnya ia telah membeli obat pil dari salah satu anggota pasukan Soo yang bernama Lee Jung-tae. Dan Sae-bum pun langsung pergi untuk mencari Jung-tae. Saat Sae-bum dan Sung-yung menghampiri Jung-tae, ternyata Jung-tae sudah berubah menjadi zombie. Sae-bum pun berusaha menghentikan Jung-tae. Dan Sung-yung berusaha menyelamatkan salah satu anggota yang sudah tergigit oleh Jung-tae. 저 뭐야? Setelah itu, Sung-yung memanggil bantuan. 위급 환자 발생! 아무도 없어! 실제 상황이 보이라! Dan tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari Jung-tae. Jung-tae secara mengejutkan menjadi normal kembali dalam seketika. Sae-bum pun mengingatkan agar berhati-hati untuk tidak tergigit oleh Jung-tae. Kemudian Sae-bum menelpon Yi-hun. Ia menanyakan bagaimana Yi-hun bisa menangkap pelaku tanpa senjata. Sedangkan ia menembak Jung-tae berkali-kali seperti tidak mempan untuk Jung-tae. Yi-hun pun menanyakan apakah Jung-tae berusaha menggigit Sae-bum. Dan Sae-bum pun baru menyadari ada luka cakar di bagian tangannya. Di saat itu juga seorang letnan kolonel bernama Han Tae-suk datang menjemput Sae-bum. Letnan Tae-suk mengatakan anggota yang ditembak oleh Sae-bum kemungkinan mengidap penyakit menular dan mereka akan membawa Sae-bum untuk menyelidiki penyakit tersebut. Letnan Tae-suk pun mengatakan kepada Yi-hun dirinya akan membawa Sae-bum. Tak lama kemudian Yi-hun menelpon Sae-bum kembali. Namun Letnan Tae-suk yang menjawabnya. Ia mengatakan siapa saja yang terkena gigitan atau cakaran dari orang yang terkena penyakit tersebut, maka perlu dikarantina untuk beberapa waktu. Dan Yi-hun memberitahu bahwa dirinya baru saja menangani kasus serupa dan telah menangkap si pelaku. Letnan Tae-suk pun akan pergi ke kantor polisi Seang untuk bertemu dengan Yi-hun. Di kantor kepolisian Seang, Letnan Tae-suk menjelaskan virus itu bisa menyerang otak. Dan seseorang akan tertular oleh virus itu jika ia tergigit atau tercakar oleh orang yang sudah terinfeksi. Yi-hun menanyakan perihal ucapan pelaku yang mendapatkan pil itu dari salah seorang anggota Soo. Namun Letnan Tae-suk hanya meminta Yi-hun untuk segera menghubunginya jika Yi-hun menemukan pil tersebut. Yi-hun kemudian kembali ke motel untuk mencari pil itu. Ia sangat penasaran dan ingin mencari tahu tentang pil tersebut. Dan Yi-hun berhasil menemukan satu pil di sana. Jungkook menelpon Yi-hun dan memberitahu hasil pemeriksaan pelaku sudah selesai. Dan penyakit itu bukan berasal dari pil tersebut. Pil itu hanyalah sebuah obat vitamin biasa. Yi-hun yang tak percaya begitu saja. Ia kemudian meminta bantuan temannya yang bernama Il-ho yang cukup ahli di bidang farmasi untuk mencari tahu tentang obat pil tersebut. Di sisi lain, Sae-bum sedang melakukan pemeriksaan di tempat karantina. Sae-bum menyadari tempat itu bukanlah sebuah rumah sakit, melainkan sebuah gedung bekas universitas yang dijadikan tempat penelitian oleh pihak militer. Dan Sae-bum bertanya apakah ia akan berubah seperti Jung-tae. Namun Letnan Tae-suk hanya mengatakan Sae-bum akan baik-baik saja. 장난친 거예요. 안 물어요. Setelah pemeriksaan selesai, Sae-bum menelpon Yi-hun. Ia memberitahu keadaannya di sana. Dan Yi-hun juga sudah mengabarkan kepada ibu Sae-bum bahwa Sae-bum saat ini tidak bisa pulang karena sedang melakukan pelatihan. Yi-hun mengatakan kepada Sae-bum ia akan berusaha mencari tahu dalang di balik pil tersebut.
Sebum yang masih merasa aneh dengan tempat itu, ia menemukan ada bercak darah di dinding. Dan ternyata di sana sudah banyak orang yang terinfeksi dan telah berubah menjadi zombie. Namun Sebum masih belum menyadarinya. Di sisi lain, Letnan Taesuk melihat hasil pemeriksaan Sebum, yang ternyata Sebum tak terinfeksi sama sekali. Virus itu bernama virus Leita. Melihat hasil pemeriksaan itu, Letnan Taesuk merasa heran mengapa Sebum tidak terinfeksi meskipun sudah terkena cakaran dari orang yang telah terinfeksi. Keesokan harinya, Ilho berhasil menemukan informasi tentang pil tersebut. Pil itu diberi nama obat Nex, obat yang dikembangkan untuk menjadi vaksin virus COVID yang sedang mewabah saat itu. Namun karena memiliki banyak efek samping, obat itu berhenti diedarkan. Yihun pun bertanya bagaimana jika obat itu bisa membuat orang menjadi seperti mengidap penyakit rabies. Ilho menjawab, tentu saja itu sangat berbahaya. Karena sebelumnya obat itu sudah diedarkan secara luas di masyarakat. Dan Ilho mengatakan hal itu mungkin saja bisa jadi mustahil. Karena selama ini tidak terjadi apa-apa dan obat itu pun sudah berhenti diedarkan. Di sisi lain, Sebum dipanggil ke ruangan Letnan Taesuk. Dan saat itu, Sebum tak sengaja melihat Jungti di dalam sebuah kamar. Ia ingin berbicara sebentar dengan Jungti. Namun petugas yang membawanya melarang Sebum mendekati Jungti. Akan tetapi Sebum bersikeras ingin berbicara dengan Jungti. Di sana Sebum bertanya apakah Jungti masih ingat saat Sebum menembaknya dan saat ia menggigit rekannya kemudian berusaha menyerang Sebum. Jungti menjawab saat itu ia masih dalam keadaan sadar dan masih ingat dengan kejadian itu. Sebum pun menanyakan apakah itu semua terjadi setelah Jungti meminum obat itu dan dari mana Jungti mendapatkan obat itu. Namun Jungti tak mau menjawabnya. Sebum pun mengatakan ia hanya ingin tahu apakah virus itu berasal dari pil tersebut atau memang dari penyakit menular. Namun Jungti malah meminta air minum karena merasa dirinya sangat kehausan. 거기 있죠. Sementara itu, Yihun meminta Jungkook untuk melacak nomor telepon yang digunakan oleh Sebum sebelumnya. Dan nomor itu berada di sebuah bangunan universitas terbengkalai yang sudah sangat usang. Setelah itu, Yihun langsung mendatangi tempat tersebut. Yihun menunjukkan kartu anggota kepolisiannya. Namun, penjaga di sana melarang Yihun masuk karena itu adalah pangkalan rahasia militer. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam sana. Yihun pun beralasan ia ingin bertemu dengan Letnan Kolonel Han Taesuk untuk memberikan pil yang diminta oleh Letnan Taesuk. Sementara itu, Sebum datang ke ruangan Letnan Taesuk. Dan Letnan Taesuk beralasan ia memasang kamera di sana untuk mengetahui kapan Jungti merasa kehausan. Karena kehausan adalah ciri-ciri seseorang yang telah terinfeksi akan berubah menjadi gila. Air minum saja tak akan cukup untuk menghilangkan dahaga mereka. Mereka mungkin akan kembali normal setelah beberapa saat. Namun mereka juga akan kembali merasa kehausan dan kembali menggila. Ruangan-ruangan di sana juga dipasangi AC dengan suhu yang sangat dingin. Karena suhu rendah bisa menghambat penyebaran virus tersebut. Sebum mengatakan ia melihat jantung Jungti melemah saat dirinya menggila dan luka di tubuh Jungti mengalami pemulihan dengan begitu cepat. Jungti juga seperti tak merasa kesakitan saat dirinya sedang menggila. Letnan Taesuk pun mengatakan ia melakukan penelitian ini dengan tersembunyi agar masyarakat tak menjadi lebih khawatir dengan adanya virus baru yang menular. Karena saat ini masyarakat sudah resah dengan penularan virus COVID yang sangat sulit untuk diatasi. Letnan Taesuk juga memberitahu hasil pemeriksaan Sebum.
Sebum tak terinfeksi virus tersebut. Mungkin itu karena Sebum memiliki antibodi yang cukup kuat untuk melawan penularan virus itu. Sebum pun diizinkan untuk pulang. Akan tetapi ia masih harus melakukan pemeriksaan setiap 2 minggu sekali. Sebum kemudian bertemu dengan Yihun dan akan pulang bersama Yihun. 보자. 중이님 저 또 못 믿고. Sebelum pulang, Yihun ingin bertemu sebentar dengan Letnan Tae-suk. Yihun memberikan pil yang ia temukan sebelumnya. Dan Letnan Tae-suk memperingatkan mungkin keadaan selanjutnya akan lebih mengerikan dari saat ini. Setelah itu, Sebum tiba-tiba saja mengajak Yihun untuk menikah. Ia teringat dengan ajakan Yihun berpacaran saat mereka masih SMA dahulu. Saat itu, Sebum menolak Yihun. Dan Yihun beralasan saat itu dirinya hanya bercanda saja. Namun Sebum mengatakan saat ini ia serius ingin menikah dengan Yihun. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.